Halo. Ya, untuk video kali ini kita akan membahas lebih detail terkait dengan bagaimana nih untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada pewawancara LPDP. Nah, seperti orang-orang ataupun lembaga-lembaga yang mencari seseorang untuk bisa fit in kepada lembaganya, adalah mereka tentunya mau mencari orang yang fit dengan apa yang mereka butuhkan. Gitu. Makanya kenapa kita harus empati? Kenapa kita harus mencoba memahami, berada di posisi mereka, bagaimana kalau kita menjadi pihak LPDP? Orang seperti apa sih yang kita mau? Kenapa itu penting? Karena tujuannya adalah kita bisa sebisa mungkin merepresentasikan diri kita sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Gitu. Kalau misalkan nggak relevan, kita nggak akan dipilih. Either kita terlalu memiliki kompetensi terlalu banyak, ataupun kompetensinya nggak cocok. Oleh karena itu, kita harus paham dulu. Dan beda dengan berbagai lowongan pekerjaan, LPDP ini tidak menjelaskan secara eksplisit banget gitu ya, apa sih job description yang mereka harapkan, apa sih job specification yang mereka cari. Oleh karena itu, kita harus bisa mencoba mencoba menyimpulkan dari apa-apa yang udah mereka persyaratkan dan bagaimana proses seleksinya itu sendiri. Kayak misalnya di bagian form administration, kita tuh harus mengisi berbagai macam form dan esai, bikin berbagai esai gitu ya. Itu selain membuat mereka lebih tahu tentang kita, itu juga bisa menjadi cara bagi mereka untuk mengetahui apakah kita mengenal diri kita atau enggak. Karena kan kita diminta untuk mengisi apa sih kelebihan kita, apa kekurangan kita, gitu. Dan udah makin sini makin jelas sebenarnya. Mereka sangat menekankan apa yang bisa kita kontribusikan kepada Indonesia ke depannya setelah mereka memberikan beasiswa ini, gitu. Oleh karena itu, mindset mereka tentunya sama seperti kita juga ya. Investasi, teman-teman. Mereka tentunya ingin invest kepada para wardinya. Bisa nggak nih mereka memenuhi harapan mereka dan memberikan kontribusi sesuai dengan mereka harapkan untuk Indonesia ke depannya? Karena mereka tentunya mengharapkan itu investasi. Jadi, pola pikir ini harus kita tanamkan dalam diri kita untuk bisa merepresent, untuk bisa memberikan jawaban, pengalaman yang relevan terhadap apa mereka inginkan. Terkait dengan apa sih kelebihan dan kekurangan kita. Kita harus bisa menunjukkan dengan jelas sebenarnya kenapa kita memahami diri kita tuh memiliki kelebihan tersebut. Kenapa kita masih memiliki keterbatasan tersebut? Karena kekurangan itu merupakan indikasi bahwa kita mau berkembang. Gimana seseorang bisa berkembang kalau dia sendiri nggak tahu apa yang perlu dikembangkan? Oleh karena itu, kita jangan terlalu banyak mencoba mengubah atau mentrik gitu ya jawaban kekurangan kita. Tapi udah, apa sih keterbatasan dalam diri kita sekarang? Dan bagaimana cara kita bisa atau merencanakan untuk mengembangkan hal tersebut? Itu nggak ada masalah. Gitu. Dan juga tentunya bagaimana rencana kembali ke Indonesia ini harus clear, jelas, visible. Karena kalau misalkan terlalu muluk-muluk dan nggak ada hubungannya dengan apapun yang dibutuhkan Indonesia ataupun yang kita nggak punya ke arah sana dari segi apa yang kita lakukan, itu agak tricky. Nah, kita bahas lebih detail ini di dua video berikutnya lah ya, gitu. Nah, terkait dengan bagaimana cara kita bisa menjelaskan jawaban kita mengenai diri kita, at least dengan lebih terstruktur dan convincing, itu ada struktur dalam debat yang menurutku sangat efektif banget untuk bisa kita terapkan dalam konteks ini dan konteks lainnya sebenarnya, dalam berbicara dalam berkomunikasi dengan orang lain, yaitu AREL, Argument, Reasoning, Evidence, Link Back. Kita harus memberikan argumen yang jelas terlebih dahulu. Misalnya terkait dengan, emang kelebihan kamu tuh apa? Oh, aku tuh orang yang mampu memanage konflik. Hal ini dapat terlihat reasoning yang masuk ketika aku bisa mencoba memecahkan konflik yang terjadi dalam anggota organisasi di BEM yang aku pimpin saat itu. Evidensinya apa? Ceritain. Waktu itu ceritanya gimana pengalaman yang terjadinya. Gitu. Saat itu, ada anggota yang dia tuh bersikukuh, udahlah kita nggak usah ngasih statement dari BEM secara official terkait dengan isu ini. Tapi satu bilang, lah kenapa? Kita kan representasi mahasiswa, kita harus. Dari berbagai contradictory point of views ini, aku mencoba mencari jalan tengah. Emang apa sih pros and cons-nya? Aku coba untuk menjembatani mereka, menengahi mereka, dan akhirnya yang aku lakukan saat itu adalah aku menstrukturkan terlebih dahulu, nih, kalau sikap kita kayak gini, bagaimana pendapat kalian? Gitu. Jadi ya udah, karena dari aku sendiri memiliki ada kecenderungan untuk melakukan A, dan aku bisa mengkomunikasikan dengan mereka sehingga kedua belah pihak ini pun setuju. Nah, cerita semacam itu yang perlu digambarkan dengan jelas. Gitu. Dan juga link back, oleh karena itu saya memiliki kemampuan manage konflik dalam teamwork dengan baik, misalkan kayak gitu. Jadi kita jelasin tuh AREL-nya apa sih, argumennya, reasoningnya apa, evidence apa, dan link back-nya apa. Dan usahakan dalam menjelaskan semua itu ada aspek kuantitatifnya, ada angkanya, karena itu bisa memberikan informasi yang objektif
dan mudah dipahami gitu oleh para interviewer. Ya mungkin segitu kali ya mindset bagaimana kita mencoba untuk bisa paham apa yang LPDP butuhkan, LPDP cari, dengan coba kita infer dulu nih, gitu. Kalau misalkan teman-teman belum ada kepikiran mau kontribusi apa ke Indonesia, teman-teman harus tahu dulu, kira-kira apa sih masalah di Indonesia, dan kira-kira bisa teman-teman masukin, karena relevan dengan latar belakang teman-teman, gitu. Ataupun yang udah teman-teman lakukan, pengalaman teman-teman itu seperti apa, yang bisa masuk ke jenis permasalahan tersebut untuk dipecahkan sedikit demi sedikit, terutama dengan mengambil jurusan ini yang teman-teman promosikan di LPDP. Terkait dengan emang seberapa jauh sih kita harus mengetahui terkait dengan bidang topik penelitian yang kita ambil nanti, kita bahas di video berikutnya. So stay tuned and bye!